Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengudara untuk memantau kondisi rumput di Stadion JIS. Dan rumput lagi ya, kita bahas rumput terus ini karena memang ini rumput bagikan rambut ya, di manusia, jadi kayak mahkota tersendiri. Dan memang rumput ini menjadi inti ya di sebuah stadion, dimanapun itu berada pasti rumput lah yang difokuskan ya, karena memang disitulah tempatnya atlet-atlet sepak bola berlaga ya. Dan saat ini kita sedang terbang di barat mana nih, barat daya ya, agak samping sedikit menuju ke sisi barat ataupun ram barat. Di sini kalau kita lihat udaranya sangat cocok sekali buat tidur. Dan penerbangan ini sedikit saya paksakan sebenarnya teman-teman, karena saya terbang ini jam berapa tadi ya, agak pagi, dan lagi hujan ya. Jadi ini sebenarnya lagi hujan, cuma hujannya itu rintik-rintik kecil-kecil gitu teman-teman. Nah itu kan kalian lihat tuh, ada air yang turun dari langit ya. Dan di bawah ini kalau kita lihat ada rumah pompa Taman BMW ya, milik pemerintah kita, yaitu dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, yang baru saja selesai merevitalisasi rumah pompanya. Jadi dulu ini rumah pompanya menggunakan rumah pompa portable ya. Jadi pakai apa ya, mesin pakai apa, mobil portable gitu. Terus ada mesin juga ya, mesin portable. Jadi ya kurang efektif lah ya, karena kalau mobil gitu kan pasti kekuatannya agak kurang lah. Dan akhirnya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan revitalisasi total dan mengganti semuanya yang jadul-jadul diganti dengan yang modern dengan kapasitas yang paling kiri sekali itu 500 ya, dan yang agak gedean dikit itu 1000 liter per detik yang bisa dipompa teman-teman. Dan ini rumah pompa Taman BMW ini cukup penting untuk Stadion JIS, karena rumah pompa Taman BMW inilah yang bisa dikatakan solusi ya penanganan banjir. Kalau kalian lihat di sisi barat laut dari Stadion JIS ini yang tadinya sering banjirop, insya Allah dengan adanya rumah pompa ini bisa diminimalisir ataupun bisa dihilangkan ya, karena sudah berfungsi dan jalur-jalur PHB-nya ataupun jalur penghubungnya antara got kecil dengan got besar itu sudah saling terhubung ya, sudah dibuka kemarin sama teman-teman Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Jadi insya Allah meskipun ada airop, itu tidak akan mengakibatkan banjirop yang cukup parah ya, karena di tanggal 15 kemarin itu kita ketahui itu sempat lumpuh ya di sekitar situ, nggak bisa ada kendaraan yang lewat karena memang jalur PHB-nya belum dibuka teman-teman, dan saat ini sudah dibuka. Dan di depan kita ini juga merupakan rumah pompa ya, yang cukup penting untuk daerah Ancol ya. Nah kalau yang ini teman-teman, ini dia daerah Ancol ataupun dari daerah Dufan nih. Jadi sisi kiri ke sana sedikit itu adalah menuju ke Ancol ya, ke Ancol ataupun ke Dufan. Jadi daerah situlah kecamatan Ancol ataupun kecamatan sekitar situlah yang direduksi aliran airnya ya. Nah kalau rumah pompa yang tadi itu, yang tadi ya barusan itu untuk memompa di wilayah Sunter Utara teman-teman, seperti itu ya. Jadi itulah penanganan banjir di pesisir utara Jakarta, salah satunya menggunakan rumah pompa ya. Dan di sini kalau kita lihat rumah-rumahnya, ya Allah banyak banget ya. Banyak sekali rumah-rumah ya, masya Allah ya. Jadi stadion di sini ada di tengah-tengah antara rumah-rumah warga ya. Dan mudah-mudahan ini Stadion JIS bisa menjadi solusi untuk perbaikan wilayah ya, karena kita ketahui memang
pesisir utara Jakarta ini, khususnya di daerah Tanjung Priok ya, nggak bisa dibohongin teman-teman, daerah sini termasuk daerah kumuh ya. Tapi dengan adanya stadion bertaraf internasional ini menurut saya kebijakan Pemprov DKI Jakarta sangat bagus ya. Jadi bisa merangsang pemerintah SKPD setempat ya untuk merapikan semuanya, yang kumuh-kumuh itu bisa dirapikan, sehingga Jakarta Utara ini mudah-mudahan kedepannya bisa menyamai dengan Jakarta Pusat lah ya, ataupun kerapihannya seperti Jakarta Pusat. Karena memang ya paling rapi daerah Jakarta ini ya Jakarta Pusat ya. Karena daerah situlah ring-ring satu ya, itu presiden lewat, ya, gubernur, menteri itu semua lewat situ. Jadi makanya jauh lebih rapi dibanding penyangga-penyangga ini ya. Dan ini Stadion JIS mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi untuk merangsang ya pembangunan di sisi utara Jakarta, untuk merapikan daerah-daerah kumuh. Karena rumah-rumah semi permanen nggak bisa dipungkiri ya, khususnya di daerah sisi timur dari stadion di sini sangat banyak sekali rumah-rumah kumuh ya, yang itu rumah-rumah semi permanen sih teman-teman, itu tanah Pemprov juga. Dan insya Allah nanti situ katanya akan ada Ecopark Tourism Danau Cincin ya. Jadi satu bagian dengan mega proyek Stadion JIS ini, cuma memang belum selesai ya desain asli bawaan Stadion JIS ini. Mudah-mudahan nantinya Pak Pramono ya dengan Bang Rano Karno ini bisa merapikan di sisi timur dari Stadion JIS ini. Dan tepat di depan kita ini ya, yang tadi awal-awal narasi yang saya berikan ke kalian, bahwa di sini sempat lumpuh total ya. Jadi banyak kendaraan yang mogok ya, karena terendam dengan air garam bercampur air tawar ya, jadi air payau lah ya. Dan di sini kalau di depan kita ini juga ada proyek strategis nasional yang sangat ditunggu penyelesaiannya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menyelesaikan desain asli bawaan Stadion JIS, seperti stasiun Ultimate, terus stasiun temporer juga ya, stasiun KRL temporer. Terus nanti juga ada LRT dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS. Terus banyak sekali halte-halte juga yang akan dibuat di sini ya. Cuma memang ya inilah Tol Harbor 2 yang menjadi bisa dikatakan menjadi penyebab ya belum bisa diselesaikannya. Dan setahu saya ini proyek sudah cukup lama ya, ini proyek dari 2019 ini berbarengan dengan Stadion JIS pembangunannya. Cuma pembangunan Stadion JIS lebih dahulu selesai ya, dan Stadion JIS ini merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Kalau Tol Harbor 2 ini milik pemerintah pusat teman-teman. Jadi ini kebijakannya ada di pemerintah pusat. Entah mengapa ini Tol Harbor 2 lama sekali penyelesaiannya. Padahal kalau kalian perhatikan ya, kalau dari Tol Harbor 1 ataupun Tol Wiyoto Wiono, ini sebenarnya tol ini menyisir tanah-tanah negara semua teman-teman, melewati tanah-tanah negara yang setahu saya ya, sampai masuk nanti di Tol Insinyur Siatmo. Jadi ini akan nyambung nanti ke tol arah bandara. Dan setahu saya itu semua yang dilewatin proyek ini merupakan tanah-tanah negara yang harusnya bisa lebih cepat ya, karena kan biasanya pembangunan tol itu terkendala oleh pembebasan lahan milik rakyat ya, ataupun milik swasta ataupun milik pribadi ya. Tapi ini milik negara, harusnya sih bisa lebih cepat ya. Kita doakan mudah-mudahan dengan pemerintahan Pak Prabowo bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi, dan Tol Harbor 2 ini bisa cepat rampung lah, ataupun at least ini deh di sisi utara dari Stadion JIS dulu deh, yang yang sudah ada launcher girdernya ya, itu mudah-mudahan itu dulu deh yang dipasang box girdernya, banyakin di situ agar seng-sengnya itu bisa dipindahkan ya, atau bisa diselesaikan dulu, difokuskan di situ sehingga bisa paralel ya. Jadi Tol Harbor 2-nya di sisi utara Stadion JIS ini sudah selesai.
Habis itu masuklah itu proyek daerah ya, yaitu pembangunan stasiun Ultimate sehingga bisa menambah moda transportasi berbasis rel. Ini sangat-sangat solusi lah ya, yaitu KRL ya, sehingga penyangga-penyangga Jakarta nih yang pingin nonton sepak bola di Stadion JIS tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya ya, roda 4 maupun roda 2. Cukup dengan menggunakan KRL, turun di stasiun kota, habis itu lanjut ke stasiun JIS kalau jadi ya. Jadi tinggal langsung turun, masuk ke RAM ataupun ke JPO Ancol ya, terus naik, terus masuklah ke Tribun Utara ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan rencana pemerintah kita semua berjalan lancar, tidak ada kendala ya, dan para kontraktornya diberikan selalu kesehatan dan keselamatan, dan bisa menyelesaikan Tol Harbor 2 dengan cepat dan berkualitas. Amin. Dan Stadion JIS ini juga mengusung konsep green building nih, catat baik-baik ya, green building. Jadi isunya ini adalah isu berkelanjutan. Jadi lahan parkirnya ini di kolom komentar banyak banget, wah Stadion JIS nggak ada lahan parkirnya, nggak ada lahan parkir. Ya iya, memang konsep awalnya ini Stadion JIS ini memang mengusung konsep green building. Jadi stadion-stadion maju di luar sana, salah satunya adalah Santiago Bernabeu. Ini Stadion JIS ini teman-teman dibuat ini kiblatnya ke sana, ke Santiago Bernabeu. Makanya model-modelnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan Santiago Bernabeu model bangunannya. Dan di sana memang sudah meminimalisir namanya kendaraan pribadi, karena ya kalau menggunakan kendaraan pribadi kan itu bisa menambah polusi udara. Dan di bawah ini juga mengusung konsep ini ya, yang panel ini sistemnya adalah menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional Stadion JIS ini teman-teman. Dan rooftopnya juga ini sangat bagus ya, bisa buka tutup, jika ada hujan yang gede banget bisa ditutup ya. Dan ini dia kondisi rumput indoor Stadion JIS per tanggal 9 Januari tahun 2025. Nah, kemarin saya sempat ngomong 2024 ya. Banyak yang komen, "Bang, kok 2024, Bang? 2025, Bang?" Kayaknya salah tuh. Iya, maaf ya, belum bisa move on ini. Iya, ini 2025, kemarin juga sebenarnya 2025 teman-teman, cuma salah narasi aja, mohon maaf ya. Cuma kan tanggal videonya sudah betul. Dan di sini kalau kita lihat semakin menghijau ya, ini pas banget nih diguyur hujan juga ya. Mudah-mudahan ini pertumbuhan rumputnya semakin sempurna, semakin cantik, semakin manja, sehingga nantinya di tanggal 19 Januari tahun 2025 kalau tidak salah, Stadion JIS ini kembali akan menjalani ini ya, laga Persija kembali ya versus Persita Tangerang nih. Ini seru juga nih ya, Persita Tangerang nih, tetangga nih. Tetangga kita nih ya, Jakarta nih. Dan mudah-mudahan aja kondisi rumputnya terus membaik ya, karena memang kualitas rumputnya semakin kesini semakin bagus, sehingga mudah-mudahan nanti pada hari H ini semakin menyala, menyala bangku, semakin menyala, rumputnya semakin menghijau, sehingga ketika disorot kamera itu lebih eye-catching ya, tidak seperti di Piala Dunia kemarin ya. Aduh, jelek banget itu masuk di TV-nya. Aduh. Dan iya, inilah kondisi terkininya. Kalau kita lihat ya, sudah semakin bagus, dan vendornya saya akuin ini bagus ya. Ini luar biasa sekali vendornya. Saya nggak usah sebutin ya, soalnya saya nggak di-endorse. Siapa tahu ada yang mau endorse, mungkin bisa lah kali ya, japri ke IG saya biar saya sebutin di sini. Dan di sini kalau kita lihat rumputnya luar biasa sekali ya, semakin bagus, semakin cantik, masya Allah ya. Dan ditambah lagi dengan
denting gerimis mengundang ya, kayak lagu nih. Denting gerimis mengundang, sehingga mudah-mudahan ini pertumbuhan rumputnya semakin alami ya, dan semakin cantik. Pasti alami lah ya, pertumbuhannya nggak mungkin ini ya, nggak mungkin pakai alat ya tumbuhnya. Semakin subur mudah-mudahan ya, dengan diguyurnya hujan, dan mudah-mudahan stadion di sini rumputnya semakin membaik. Mudah-mudahan kejadian-kejadian kemarin ya, itu ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, ini sudah menjadi isu nasional, permasalahan pergantian rumput tuh, yang membuat ya saya salah satu orang yang agak kecewa ya. Pergantian rumput, yang rumput udah bagus banget, yang awalnya diganti jadi begitulah bentuknya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran di semua pihak ya, mudah-mudahan jadi kepentingan sepak bola lah yang dikedepankan. Dan di sini kalau kita lihat stadion di sini sangat cocok bagi penonton yang berjiwa modern ya, karena stadion ini tanpa running track. Jadi ketika kita menontonnya itu bagaikan menonton di pinggir lapangan ya. Karena stadion ini tanpa running track, jadi kita ini kayak nonton di Santiago Bernabeu ya. Wah. Jadi sangat enak sekali dipakai nonton ya. Tetapi ya masih ada aja kemarinnya ada penonton-penonton yang agak katrok ya, agak anarkis, di mana terornya ini, teror cornernya menggunakan suara, gerakan, dan benda ya. Ada benda yang dilempar dari tribun ya, di corner depan kita nih ya, dilempar turun hampir kena pemain PSS Slemannya. Ini salah satu contoh buruk sekali ya, ini buruk sekali, burik sekali. Jadi mudah-mudahan itu oknum-oknumnya jangan diulangi lagi ya, karena itu sama saja kalian pertama akan mencederai pemain kalau kena. Coba kalau kalian yang sedang main terus ditimpuk kayak gitu, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Sama pemain kita juga nggak mau. Terus yang kedua akan merusak citra sepak bola Indonesia yang saat ini pemerintah kita sedang berjuang untuk apa ya, memperbaiki suasana sepak bola Indonesia ya. Salah satunya adalah membangunkan stadion-stadion bertaraf internasional. Salah satunya adalah Stadion JIS yang tanpa running track. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mendukung pemerintah kita, teman-teman, agar kita sejalan dengan pemerintah kita. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti sepak bola Indonesia bisa go internasional, dan mudah-mudahan timnas kita dengan pelatih barunya ya, Clifford, itu mudah-mudahan bisa membawa timnas senior tembus Piala Dunia tahun 2026. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.